Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri sekaligus bocoran untuk nanti malam episode 6 November 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat di rumahnya Pak Arman kedatangan Pasha lagi. Di sini Pasha pas datang ke rumahnya Pak Arman juga sangat geram kepada Pasha dan Pak Arman juga akan menghajar Pasha. Tapi Pasha juga di sini dia ngomong kepada Pak Arman, saya minta waktu sebentar aja Pak Arman untuk ngomong sama Lula, kata Pasha kepada Pak Arman. Pak Arman juga di sini mau menghajar Pasha, tiba-tiba Lula dia menarik tangannya Pak Arman dan Lula juga ngomong kepada Pasha, sudah aja Mas Pasha pulang aja sekarang, saya sudah tidak mau ketemu sama Mas Pasha, kata Lula sambil pergi masuk ke dalam. Lalu dilihat Pak Arman sama Bu Diana juga mengikuti Lula masuk ke dalam. Dan di sini Pasha juga dia sendirian dan dia juga nggak lama kemudian dia juga pergi dari rumahnya Pak Arman dengan batin kecewa karena Lula tidak mau bicara sama dirinya. Lalu terlihat di rumahnya Neratu pas sudah tutupan acara penyambutannya junior kembali, tiba-tiba datanglah Tante Merlin. Tante Merlin dia tahu dari foto-foto itu dan dia juga datang ke rumahnya Neratu. Pas di sini Tante Merlin juga dia ngomong kepada mereka semua, kenapa saya tidak diundang, kata Tante Merlin. Saya juga sama keluarga Dewa Buana, kata Tante Merlin kepada semua orang yang ada di sana. Di sini yang menjawab adalah Neratu. Ini cuma dadakan Merlin, kamu jangan dipanjang-kepanjangkan masalah ini, kata Neratu kepada Tante Merlin. Lalu Neratu juga ngomong kepada Bu Farah, urus sama kamu ini Farah, saya pusing mendengarnya, kata Neratu sambil pergi dari tempat itu. Lalu Bu Farah juga dia ngomong kepada Tante Merlin, kamu itu sudah berkali-kali saya telepon tapi kamu tidak diangkat-angkat, kata Bu Farah kepada Tante Merlin. Singkat cerita di sini Tante Merlin sama Bu Farah juga dia cekcok dan Tante Merlin juga dia pergi dari rumahnya Neratu. Lalu terlihat di sini di kamarnya si Brokokokroni, si Nurus Tunjung si Priska dia masuk ke kamar si Brokokokroni karena dia mau mengambil uang yang satu koper itu punya si Kelvin. Tiba-tiba ketahuan sama Lipia. Terjadilah cekcok antara Lipia sama si Nurus Tunjung si Priska. Lalu gak lama kemudian datanglah si Brokokokroni. Di sini si Brokokokroni juga dia ngomong kepada si Nurus Tunjung si Priska, dia itu memang kurang ajar, kata si Brokokokroni kepada si Nurus Tunjung si Priska. Dia itu terus ngejar-ngejar saya, kata si Brokokokroni si Kadal Butung kepada si Lipia. Lalu di sini terlihat si Priska juga dia tidak terima dan langsung si Priska juga dia menampar mukanya si Brokokokroni sampai ngabang kieu. Lalu terlihatlah di sini sama Lipia juga dia tidak mau suaminya ditampar sama orang lain dan dia juga berteriak kepada si Priska, kamu sudah berani menampar suami saya di depan muka saya, ini balasannya. Langsung si Lipia juga menampar mukanya si Nurus Tunjung si Priska, dia juga sampai ngabangkieng ditampar oleh si Lipia. Terlihat si Lipia juga sambil memegang pipinya, dia juga kesakitan. Gak lama kemudian si Lipia juga ngomong lagi kepada si Nurus Tunjung si Priska, kamu berani-beraninya menampar suami saya di depan muka saya, kata si Lipia kepada si Priska. Lalu si Priska juga digusur, ditarik dari kamarnya dia untuk keluar. Lalu si Lipia juga sudah ngeluarin si Nurus Tunjung si Priska dan si Priska juga dia pergi dari kamarnya si Brokokokroni. Pas dia mau masuk ke pavilion di sini tiba-tiba dia menerima telepon dari Pak Arman. Dia juga sangat panik karena dia ada telepon dari Pak Arman dan dia juga mengangkat telepon dari Pak Arman. Lalu di sini si Nurus Tunjung si Priska juga disuruh ketemuan sama dirinya. Singkat cerita, si Nurus Tunjung si Priska juga dia pergi ke kantornya Pak Arman. Lalu Pak Arman juga dia ngomong kepada si Priska, bagaimana dengan proyek stadion itu, kata Pak Arman kepada si Priska. Si Kelvinnya sama si Alian yang sudah
diciduk oleh polisi gara-gara dia telah menculik anaknya Dewa, kata Pak Arman kepada si Priska. Di sini juga dia menjawab, tenang aja Pak Arman, pokoknya proyek berjalan dengan lancar, kata si Priska kepada Pak Arman. Lalu Pak Arman juga dia ngomong kepada si Priska, kamu jangan main-main sama Arman, kamu kan tahu, kata Pak Arman kepada si Priska sambil meninggalkan si Priska. Lalu terlihat di sisi lain di kantor polisi, si Tony dia membesuk si Keith Kelvin. Lalu si Keith Kelvin juga dia ngomong kepada si Tony, pokoknya kamu bebaskan saya dari penjara ini, dan kamu harus membuat Dewa babak belur, habisin Dewa, kata si Keith Kelvin kepada si Tony. Nah di sini si Tony juga tadinya tidak mau, tapi si Keith Kelvin dia ngerti apa maksud si Tony. Kamu jangan takut, kamu pasti saya bayar, kata si Keith Kelvin kepada si Tony. Lalu di sisi lain terlihat Dewa sampailah ke proyek stadion itu, dan dia juga langsung menelepon kliennya. Dan dia juga sudah beres menelepon kliennya, dia juga langsung berjalan, tiba-tiba dikagetkan dengan dihadang oleh anak buahnya si Tony. Singkat cerita di sini Dewa juga dikeroyok oleh anak buahnya si Tony, adalah suruhan si Keith Kelvin. Lalu terlihat di sisi lain Lucky sama Pasha juga dia mau ke proyek stadion itu. Dia sangat kaget dan terkejut melihat Dewa yang lagi dikeroyok oleh anak buahnya si Tony. Lucky juga langsung berhenti dan dia juga langsung lari untuk membantu Dewa. Terjadilah perkelahian antara Dewa, Pasha dan Lucky melawan anak buahnya si Tony. Singkat cerita di sini anak buahnya si Tony juga dibikin babak belur oleh Lucky, Pasha dan Dewa, dan dia juga langsung kabur dari tempat itu, dari proyek itu. Lalu singkat cerita Dewa juga dia memakai jasadnya, yaitu perisai Dewa. Dan di sini Pasha juga tadinya tidak mau, tapi Dewa terus merayunya dan didukung oleh Lucky. Lalu Pasha juga dia mau membantu Dewa untuk kelangsungan di proyek stadion itu. Lalu di episode selanjutnya bocoran nanti malam, di sini di kamarnya Nana, Dewa yang lagi memegang-megang tangannya Nana karena dia jatuh waktu dari makam. Dia juga tangannya sudah mulai sembuh. Dewa juga dia mengangkat-ngangkat tangannya Nana yang keseleo itu. Dan di sisi lain terlihat lagi-lagi Pasha dia ketemuan sama Lula di sebuah taman. Tapi dengan naas, Pasha tiba-tiba pas lagi ngobrol sama Lula, datanglah anak buahnya si Tony lagi. Itu adalah suruhan Pak Arman. Lalu di sini Pasha juga dibikin babak belur oleh anak buahnya si Tony. Lalu Lula juga dibawa pulang oleh anak buahnya si Tony ke rumahnya Pak Arman. Lula juga di sini berteriak-teriak kepada Pasha. Singkat cerita Lula juga sampailah ke rumahnya Pak Arman. Di sini Pak Arman sangat marah kepada Lula. Kalau kamu masih ketemuan sama Pasha, Papa bisa nekat kepada Pasha, kata Pak Arman kepada Lula. Lula juga dia sedih dan dia juga sangat kaget mendengar omongan Pak Arman. Lalu terlihat di sisi lain si Alia, si Ratu sama si Keith Kelvin mungkin dia sudah bebas dari penjaranya. Dia juga lagi memantau rumahnya Dewa Buana. Lalu di sisi lain di dalam rumahnya Dewa Buana di sini si Livia lagi menggendong Junior karena Nana masih sakit tangannya waktu jatuh di makam ayahnya. Lalu di sini si Broco Kokroni juga dia pengen membuat sesuatu karena melihat Junior akrab sama si Livia. Lalu singkat cerita si Broco Kokroni juga dia ngomong pas di kamar kepada istrinya, kepada si Livia, bagaimana kalau Junior dibawa ke dokter kulit untuk dihilangkan tanda lahirnya, kata si Keith Roni kepada Livia. Livia juga dia sangat kaget dan terkejut mendengar pembicaraan si Broco Kokroni. Kamu itu apa-apaan, membuat masalah aja, kata si Livia kepada si Broco Kokroni. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri sekaligus bocoran untuk nanti malam 6 November 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum pamit,
Bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada, yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledad karena Mimin usaha mudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.